Luar biasa, salam Pancasila NKRI harga mati. Nah teman-teman semuanya shalom, Tuhan memberkati kita semua dan kembali lagi berjumpa pada sesi ini membahas informasi terbaru mengenai Bang Deoli Payumara yang merupakan ex pengacara dari Baradae melaporkan Yonatan Nandar, atau dalam penjelasannya beliau ini menggunakan ya Nathan Yonandar. Dan karena itu mari kita simak sama-sama terlebih dahulu. Saya coba perbesar supaya nanti kita bisa simak apa yang disampaikan oleh Deoli Payumara berikut ini. Yang kedua, aneh mau laporkan Nandar Yonatan. Pernah tahu nama itu? Cari tahu di YouTube. Itu tukang provokasi agama itu. Nandar Yonatan. Ya kan? Provokator agama tuh, penista agama tuh sesungguhnya. Suka ngajak-ngajak orang diskusi agama, berdebat, terus saling menghina, saling merusak satu agama, dihina, agamanya dihina gitu. Nah, karena kita pengacara merah putih, kita nggak mau ini terjadi berpanjangan. Jadi semua siapapun juga yang menghina agama saya laporkan polisi, ya kan? Jadi kalau ada orang agamanya Kristen menghina agama Islam, saya laporkan polisi. Tuh. Kemudian kalau ada agamanya Islam menghina agamanya Kristen di YouTube, saya laporkan polisi. Jadi nggak ada lagi perdebatan agama tentang agama di YouTube yang sifatnya saling menjatuhkan. Oke? Jadi saya pertama-tama saya sudah baca dan saya sudah bilang jangan pernah ada yang menunggangi perkara ini saya dengan Angel persoalan agama ya. Itu pasti banget. Apalagi ini WA saya sangat pribadi banget dengan Angel, dan ketika tempat persetujuan saya, tak satu pun media boleh mengutip ini. Karena sekali mengutip ini tanpa persetujuan saya juga, jadi pidana juga. Jadi siapapun media online atau YouTube ataupun infotainment yang coba mengutip WA saya dengan Angel, saya pidanakan. Ya, jelas ya. Supaya kalau ada yang masih mengupload, tolong di take down. Ya, ada kan? Paham ya? Kalau enggak, rebetan semua kena nih. Ya, oke, itu biar dicatat. Jadi yang kedua, ada yang namanya Nandar Yonatan dan lain-lain yang menunggangi persoalan ini. Iya kan? Hah? Yang dua dulu dong. Nandar Yonatan, ya kan? Jadi dicatat tuh. Yang ketiga adalah saya akan melaporkan saudara Beni Ros. Nama tuh Pak, yang terbaru dengan dugaan mencemarkan nama baik saya melalui WA kepada Tatalin. Tapi saya laporkan dia nanti malam. Ya, karena kan saya harus BAP dulu, ya kan? Baru saya ada interview lagi di maklum kita suka di interviewan. Oke, teman-teman jelas ya. Jadi dalam bagian ini Bang Deoli Payumara ataupun Pak Deoli Payumara ini menyampaikan mau melaporkan Yonatan Nandar. Nah ini dia teman-teman. Sebelum kita sama-sama berdiskusi ataupun membahas mengenai hal seperti ini, saya coba share dulu ya sebagai informasi pembanding terkait dengan berita ini. Coba saya share dulu kepada teman-teman semuanya supaya kita sama-sama mendapatkan informasi yang lebih lengkap ya dengan adanya informasi pembanding. Nah ini dia teman-teman ya. Jadi memang sudah ramai sekali ya Deoli Payumara CS polisikan YouTuber Yonatan Nandar ya. Nandar panik enggak? Ya paniklah, wong dilaporin. Nah ini dia teman-temannya. Jadi sudah ramai sekali ya sebagaimana yang ada di layar kalian semua. Nah seperti yang kalian semua perhatikan, memang Yonatan Nandar ini adalah salah satu orang yang kerap kali berbicara terkait dengan iman Kristen, apalagi beberapa waktu yang lalu, yang mungkin teman-teman pun juga sudah tahu ya, beliau ini sering sekali, ataupun si Yonatan Nandar ini sering sekali yang menyematkan pada dirinya bahwa dia adalah evangelis. Kalau ditanya itu gelar dari mana, dia tidak pernah ada penjelasan yang jelas teman-teman mengenai itu, mengapa dia menyebutkan dirinya adalah evangelis ya. Itu sudah ramai sekali, hanya saja memang beberapa waktu belakangan penggunaan istilah evangelis itu oleh Yonatan Nandar sudah jarang sekali saya lihat teman-teman. Bahkan beberapa waktu belakangan udah nggak lihat, dulu itu ya sering sekali dia bangga banget menggunakan istilah evangelis ini. Nah karena itu ya salah satu hal yang kemudian di apa teman-teman kerap kali dibahas oleh Yonatan Nandar ini adalah mengenai iman Kristen ya. Salah satu ayat di dalam Alkitab yang pernah dia bahas itu adalah mengenai perkataan Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya pernah membahas mengenai konten itu, nanti teman-teman bisa memperhatikan di video-video sebelumnya, itu ada beberapa bulan lalu ya. Tetapi begini ya, saya fokus menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang atau Pak Deoli Payumara ya, yang kemudian secara tegas menyampaikan kalau ada dari Kristen yang menista agama lain akan dilaporkan, kalaupun dari agama lain juga yang menista agama Kristen maka akan dilaporkan. Artinya beliau mencoba berada pada posisi netral ya. Jadi siapapun yang kemudian dinilai ataupun diduga membuat sesuatu yang bisa menimbulkan perpecahan, yang membuat sesuatu yang bisa menimbulkan sesuatu yang tidak mendatangkan keharmonisan, tidak mendatangkan teman-teman nilai-nilai toleransi dalam konteks beragama di bangsa kita di Indonesia, ataupun tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,
Maka saya lihat tadi dari penjelasan itu beliau mengambil satu sikap akan melaporkan karena lebih menginginkan ya harusnya kita sebagai sama anak bangsa ini dengan beragam keberagaman yang kita miliki ya baik dari aspek suku, aspek agama ataupun kemudian dari bahasa. Ini kan kita beragam sekali, luar biasa. Ini bangsa yang besar, bangsa yang sangat luar biasa, maka harusnya mengenai ya keberagaman ini salah satu diantaranya adalah mengenai agama. Lah biarkanlah itu menjadi urusan masing-masing. Nah mungkin nanti kemarin ada saya simak satu cuplikan video itu ya dari seseorang, saya lupa siapa nama itu, katanya oh kalian yang memulai mengganggu agama kami. Nah begini ya, ini perlu saya sampaikan bahwa ya kalau kita perhatikan di media sosial ini yang cenderung ramai untuk membahas agama itu adalah mereka-mereka yang menyebutkan diri sebelumnya berasal dari agama Kristen sebelum pada akhirnya mereka keluar dari agama Kristen. Ya, ada yang ngaku mantan pendeta, ada yang ngaku mantan evangelis, ada yang mengaku kemudian dikasih uang supaya bisa kembali, ada yang kemudian juga berkata bahwa anggota misionaris dan segala macam. Teman-teman bisa memperhatikan beberapa bulan yang lalu saya rutin sekali membahas mengenai mualaf-mualaf ini. Ya, memang tidak semua ya, ada beberapa orang yang saya lihat juga sudah mualaf tetapi kemudian tidak rempong dengan agama Kristen. Mereka-mereka ini lebih fokus untuk mendalami membahas mengenai imannya yang baru di dalam agamanya yang baru. Ya itu kita apresiasi, silakan saja. Ya, tetapi kemudian kalau ada orang-orang yang berpindah agama tetapi kemudian hobinya membicarakan, membahas mengenai iman kita orang Kristen, nah ini yang kemudian perlu kita tanggapi karena Alkitab pun juga memberikan perintah mengenai hal yang demikian. Dan ya sebenarnya bukan hanya Yonatan Nandar ini ya yang kemudian kerap kali berbicara mengenai iman Kristen ya. Bukan hanya Yonatan Nandar yang kemudian bahkan juga melakukan penafsiran terhadap teks-teks Alkitab seperti yang saya sebutkan tadi mengenai ungkapan Tuhan Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, teman-teman, banyak sekali orang-orang lain yang kemudian kerap kali membahas mengenai iman Kristen. Tetapi sayangnya ketika nanti ada momentum ataupun beberapa dari kalangan umat Kristen mengambil sikap tegas untuk kemudiannya tidak hanya sekedar bertahan, kadang-kadang kemudian memberikan sentilan-sentilan sedikit, ya nanti takutnya lagi dianggap oh ini penistaan agama dan segala macamnya. Ya ini memang yang kemudian menjadi tidak fair ya. Ya menjadi tidak fair. Lo coba kita lihat teman-teman ya. Ini saya hanya coba flashback sedikit ya. Ketika ya Yahya Waloni sebelum ditangkap ataupun sebelum diproses itu kan banyak sekali videonya yang ramai di media sosial, sudah dilaporkan tetapi baru ditangkap ataupun diproses setelah MKC, sedangkan laporan terhadap MKC ini belakangan ya. Jadi itu pun MKC sudah diproses dulu, ya sudah ditangkap dulu, baru kemudian tidak lama setelahnya Yahya Waloni. Jadi teman-teman memang kita melihat bahwa ya kenapa kalau kemudian orang-orang yang melakukan tindakan penistaan agama itu ya dari kalangan yang mayoritas ke minoritas, sepertinya kalau kita laporkan prosesnya lama sekali ya. Lama sekali. Dan saya sebenarnya secara pribadi tidak mengharapkan supaya orang begitu dilaporkannya. Tidak mengharapkan juga orang-orang seperti itu dilaporkan. Karena begini ya, saya sepakat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Bang Ade Armando ketika mengomentari terkait pelaporan Pak MKC. Ya, ketika kemudian MKC divonis 10 tahun di PN Ciamis itu, Bang Ade Armando menyampaikan bahwa sebenarnya yang diharapkan ini adalah orang-orang ini yang kerap kali membahas mengenai agama orang lain secara serampangan itu, yang mereka diedukasi kembali supaya mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak mendatangkan manfaat yang baik bagi orang-orang sekitar, justru hanya akan mendatangkan ya rasa kecewa dan sakit hati dari pihak lain. Jadi sebaiknya mari mengurusi agama masing-masing. Kalaupun mau berdiskusi, mau membahas mengenai agama orang lain ini, kalau saya secara pribadi lebih setuju bahwa ini harus dilakukan dalam konteks dialog lintas agama dan harapannya dengan ketentuannya jangan sampai kemudian mengucapkan kata-kata yang tidak elegan ataupun tidak elok, dan topiknya itu hendaknya adalah selalu dua arah. Jangan hanya membahas mengenai misalnya Alkitab Kristen ya asli atau tidak ya itu mulu yang dibahas ya, kita kan jadi bosan juga. Namanya dialog lintas agama harusnya ya kan dari topiknya aja jelas ya teman-teman. Ini usulan saya, dialog lintas agama berarti dua topik dong yang dibahas, dua arah. Jangan yang satu arah aja, kamu nih yang dibahas sampai selesai. Ya harusnya harus dua arah, itu yang kita harapkan ya. Tapi selanjutnya kita kembalikan kepada Pak Deoli Payumara yang kemudian sudah mengambil satu langkah hukum ya, yang katanya tadi mau melaporkan Yonatan Nandar. Bahkan ada beberapa judul menyebutnya ini teman-teman melaporkan ataupun polisikan Yonatan Nandar. Kita tunggu dan lihat saja nanti kejelasannya seperti apa, dan juga kita tunggu
kira-kira respon dari Yonathan Nandar seperti apa dan bagaimana. Nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan informasi selanjutnya. Tapi sekali lagi apapun itu saya mengharapkan ya teman-teman, mari terus merawat kebinekaan, mari terus merawat keberagaman di bangsa kita di Indonesia sebagaimana yang diamanatkan Pancasila, Persatuan Indonesia. Ya, persatuan ini wujudnya adalah dengan merawat keberagaman ini, dan itulah kekuatan kita sebagai bangsa. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati, menyertai kita semuanya, dan salam sejahtera. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Ya, silahkan bagi teman-teman yang mau bertukar pikir ataupun mau menyampaikan pendapat di kolom komentar tuh.